Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hidup ini seperti cermin yang memantulkan keluhanmu sendiri? Setiap kali kita mengeluh, dunia pun terasa sempit. Tapi anehnya, begitu kita bersyukur, segalanya menjadi lapang, bahkan di tengah kekurangan. Mungkin, rahasia terbesar bukan pada apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita memandangnya. Karena syukur bukan sekadar ucapan, ia adalah kunci rahasia yang bisa mengubah gelap menjadi cahaya dan luka menjadi kekuatan. Hari ini, mari kita selami formula syukur, perjalanan batin untuk mengubah keluhan menjadi daya ilahi di dalam diri. Bab 1. Rahasia di balik rasa kekurangan. Setiap manusia pernah merasa tidak cukup, entah itu waktu, rezeki, kasih sayang, atau perhatian. Di balik rasa kurang itu tersimpan bisikan halus dari jiwa kita sendiri yang sebenarnya tidak sedang meminta lebih banyak, melainkan sedang memohon untuk disadarkan. Sebab sejatinya rasa kurang bukan tanda kita kekurangan sesuatu dari luar, tapi tanda bahwa hati sedang jauh dari sumber kecukupan sejati, yaitu Allah. Ketika hati jauh darinya, bahkan dunia seluas lautan pun terasa sempit. Namun ketika hati dekat kepadanya, setetes air pun terasa cukup untuk menghidupi jiwa. Kita sering lupa bahwa keluhan bukanlah suara hati yang jujur, melainkan gema dari pikiran yang belum mengenal makna takdir. Keluhan lahir dari keinginan untuk mengatur hidup sesuai kehendak diri, bukan kehendak ilahi. Maka setiap kali kita mengeluh, sebenarnya kita sedang berkata dalam diam, "Aku tidak percaya bahwa engkau tahu apa yang terbaik untukku." Padahal di setiap keadaan, bahkan dalam kesempitan, ada tangan lembut Tuhan yang sedang menata perjalanan kita menuju kesadaran yang lebih tinggi. Syukur sejati lahir bukan ketika keadaan membaik, tetapi ketika hati mampu melihat cahaya, bahkan di tengah kegelapan. Ketika seseorang berhenti menolak realitas, ia mulai menemukan kedamaian di tengah gelombang hidup. Dalam diamnya, ia berkata, "Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku tidak tahu." Di sanalah rasa pasrah berubah menjadi kekuatan, karena pasrah bukan berarti menyerah, tapi mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya yang misterius, namun selalu sempurna. Cobalah hening sejenak. Rasakan bahwa setiap detik kehidupan, bahkan yang paling biasa, adalah anugerah yang terus mengalir. Nafas yang keluar dan masuk, mata yang masih bisa melihat cahaya, detak jantung yang terus berzikir tanpa henti. Semuanya adalah tanda bahwa kasih Tuhan belum pergi. Saat kita menyadari ini, setiap keluhan kehilangan daya. Sebab yang tersisa hanyalah rasa haru, betapa banyak yang sudah kita terima, bahkan tanpa diminta. Dan disitulah rahasia besar syukur bersembunyi. Bukan pada banyaknya nikmat, tapi pada keluasan hati yang mampu melihat Tuhan di setiap keadaan. Ketika keluhan berubah menjadi kesadaran, saat itu pula hidup berubah menjadi ibadah. Maka jangan buru-buru menghapus rasa kurang, tapi renungkanlah maknanya. Karena di balik rasa kurang itulah Allah sedang mengajarkan cara baru untuk mencintainya. Melalui kesabaran, penerimaan, dan syukur yang diam-diam menguatkan jiwa. Bab 2, langkah pertama, kesadaran atas nafas. Segala sesuatu dimulai dari kesadaran, dan kesadaran paling awal yang sering kita abaikan adalah nafas. Napas yang keluar masuk tanpa suara, namun menyimpan rahasia tentang kehadiran Allah yang paling nyata. Setiap tarikan napas adalah izin darinya untuk hidup, dan setiap hembusannya adalah peringatan lembut bahwa waktu kita semakin berkurang. Namun, betapa sering kita hidup tanpa benar-benar merasakan kehidupan itu sendiri. Kita sibuk mengejar, sibuk membanding, sibuk meminta, sampai lupa bahwa napas yang kita hirup ini pun bukan milik kita, melainkan titipan kasih yang terus diperbarui setiap detik. Dalam heningnya kesadaran napas, ada zikir yang tak terucap. Tarik napas dan rasakan Allah memberi. Hembuskan napas dan rasakan Allah mengambil kembali sebagian dari diri kita. Begitulah hidup ini berlangsung, memberi dan menerima, lahir dan kembali, semua dalam keseimbangan yang halus. Orang yang sadar akan napasnya, akan sadar bahwa hidup bukan tentang mengontrol segalanya, tapi tentang mengikuti irama kasih Tuhan yang terus mengalir. Disitulah awal dari syukur sejati dimulai. Bukan dari banyaknya nikmat,
tetapi dari rasa sadar bahwa setiap detik pun adalah karunia. Ketika seseorang mulai bernafas dengan sadar, ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Sebab dalam setiap hembusan, ia belajar melepaskan ego, beban, dan keluhan yang menyesakkan dada. Ia mulai melihat bahwa keluhan hanyalah hasil dari hati yang lupa bernapas bersama Tuhan. Maka ia kembali, perlahan dengan kesadaran yang lembut, bahwa tak ada yang perlu dikejar terlalu keras, sebab yang terpenting sudah hadir. Kehadirannya dalam nafas yang sederhana. Cobalah diam sejenak, hirup perlahan udara yang masuk, dan sadari betapa dermawannya Tuhan memberi kehidupan tanpa syarat, tanpa tagihan, tanpa pamrih. Bila kesadaran ini mulai hidup dalam dirimu, kamu akan sulit mengeluh lagi. Sebab bagaimana mungkin seseorang mengeluh jika ia sadar bahwa setiap helaan napas adalah sedekah ilahi yang tidak pernah berhenti? Saat itu, syukur bukan lagi ucapan, tapi keadaan jiwa yang hidup dalam setiap detik. Dan dari sinilah langkah pertama dimulai, kesadaran napas sebagai jembatan menuju syukur yang hakiki. Sebab siapa yang mampu mengingat Allah di antara dua napasnya, ia telah menemukan ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh dunia. Disitulah keluhan berhenti dan kekuatan batin mulai tumbuh dari kesadaran sederhana, namun paling dalam, bahwa setiap napas adalah bisikan cinta dari Tuhan kepada hambanya. Bab 3, langkah kedua, menyadari akar keluhan. Setiap keluhan yang terucap sebenarnya bukan datang dari keadaan, melainkan dari cara kita memandang keadaan itu sendiri. Dua orang bisa mengalami kesulitan yang sama, namun yang satu mengeluh dan yang lain bersyukur. Perbedaannya bukan pada takdir, tapi pada kesadaran. Keluhan muncul ketika hati kehilangan makna, ketika jiwa belum mampu melihat bahwa di balik getirnya hidup, selalu ada tangan Tuhan yang sedang membentuk sesuatu yang lebih indah dari yang kita harapkan. Sebenarnya setiap keluhan adalah panggilan lembut dari jiwa. Ia ingin didengarkan, bukan dibungkam. Ia berkata, "Lihatlah aku, ada bagian dari dirimu yang belum berdamai." Maka tugas kita bukan menolak keluhan, tapi menyelaminya. Menyelami dari mana ia berasal. Apakah dari rasa takut kehilangan, dari keinginan yang tidak terpenuhi, atau dari luka lama yang belum diterima? Saat kita berani melihat akar itu dengan jujur, kita menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ternyata di balik setiap keluhan, ada permohonan tersembunyi untuk kembali kepada Allah. Seringkali kita mengeluh bukan karena kurang, tapi karena ingin mengatur takdir sesuai kehendak diri. Kita lupa bahwa apa yang kita anggap kekurangan bisa jadi adalah penjagaan. Dan apa yang kita keluhkan sebagai keterlambatan bisa jadi adalah cara Tuhan menyiapkan waktu yang sempurna. Namun karena pandangan kita masih kabur oleh ego, kita menilai dari permukaan. Maka perjalanan spiritual yang sejati dimulai ketika kita berhenti bertanya, "Mengapa aku?" Dan mulai bertanya dengan lembut, "Apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini?" Dalam titik keheningan itu, keluhan perlahan kehilangan kekuatannya. Ia tidak lagi menjadi suara protes, melainkan jendela kesadaran. Kita mulai melihat bahwa semua yang terjadi, bahkan yang menyakitkan, adalah bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan jiwa yang penuh cinta. Tuhan tidak sedang menghukum, Ia sedang menuntun. Ia mengikis ego kita agar mata batin terbuka, agar hati mengenal bahwa di balik kesulitan selalu ada rahmat yang menunggu untuk disadari. Dan disitulah perubahan dimulai. Ketika seseorang mulai memahami akar dari keluhannya, ia berhenti menjadi korban dari keadaan. Ia berubah menjadi pengamat, lalu menjadi pembelajar, lalu akhirnya menjadi hamba yang bersyukur. Sebab orang yang mengenali sumber keluhannya, sejatinya sedang menapaki jalan pulang menuju kedamaian yang hakiki. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika kita rela melihat setiap luka sebagai undangan untuk kembali kepadanya. Bab 4, langkah ketiga, mengubah getaran keluhan menjadi doa. Keluhan sejatinya adalah doa yang belum disucikan. Ia lahir dari rasa sempit dari batin yang belum mengenali arah. Namun bila kita belajar menenangkannya, keluhan itu bisa berubah menjadi cahaya, menjadi doa yang jujur, doa yang lahir dari kedalaman hati, bukan dari kepalsuan bibir.
Karena di balik setiap keluhan, sesungguhnya ada harapan. Hanya saja harapan itu terbungkus oleh suara kecewa, luka, dan rasa tidak terima. Tugas kita bukan memadamkannya, melainkan mengubah nadanya menjadi lebih lembut, menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh langit. Ketika hati mengeluh, sebenarnya ia sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti maksudmu, tapi aku ingin percaya." Itulah titik di mana keluhan mulai bertransformasi. Saat kita tidak lagi menolak perasaan kita, namun juga tidak larut di dalamnya. Saat itu, energi keluhan mulai berubah menjadi kesadaran. Kita tidak lagi marah pada keadaan, kita mulai berbicara pada Tuhan, bukan tentang dunia, tapi tentang diri. Kita berani berkata dengan rendah hati, "Ya Allah, aku lemah, tapi aku ingin belajar ikhlas. Aku tidak kuat, tapi aku tahu Engkau selalu ada." Inilah bentuk tertinggi dari doa. Doa yang bukan sekadar permintaan, tapi pengakuan. Doa yang lahir dari keluhan yang disucikan memiliki getaran yang luar biasa. Ia bukan hanya mengubah nasib, tapi juga mengubah hati. Karena doa seperti ini tidak lagi datang dari ego yang ingin mengatur hidup, melainkan dari jiwa yang ingin mengenal Tuhannya. Setiap tetes air mata menjadi saksi kejujuran hati. Setiap desah napas menjadi tasbih yang tidak terdengar, tapi dicatat oleh malaikat-malaikat sebagai zikir rahasia. Dan dalam zikir itu, keluhan berubah menjadi ketenangan. Kesedihan berubah menjadi kekuatan. Maka jangan buru-buru membungkam keluhanmu. Dengarkan ia dengan kasih, lalu arahkan ia menuju langit. Katakan dengan lembut, "Ya Allah, aku rindu Engkau." Karena keluhan yang diubah menjadi doa tidak lagi melemahkan, tapi justru mengangkat. Ia membuat hati ringan, dada lapang, dan langkah kembali tegap. Sebab kini bukan lagi beban yang kita pikul, tapi keyakinan bahwa semua yang terjadi sedang membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan di titik itu, hidup menjadi indah kembali. Bukan karena segalanya telah mudah, tapi karena kita telah berubah cara memandangnya. Kita tidak lagi berdoa agar hidup tanpa ujian, melainkan berdoa agar diberi hati yang kuat untuk tetap bersyukur di tengah ujian. Dan itulah tanda seseorang mulai mengenal makna sejati syukur. Saat keluhan menjadi doa, dan doa menjadi kekuatan batin yang menuntun langkah menuju cahaya. Bab 5, langkah keempat, menemukan cahaya syukur di tengah ujian. Tidak sulit bersyukur ketika segalanya berjalan indah. Tapi di saat hidup terasa berat, di saat doa belum terjawab, disitulah nilai sejati dari syukur diuji. Syukur yang lahir di tengah kesulitan bukanlah syukur biasa. Ia adalah cahaya yang muncul dari kegelapan hati. Cahaya yang lahir ketika seseorang memilih percaya, meski matanya belum melihat keajaiban apapun. Di titik inilah, syukur bukan lagi reaksi terhadap nikmat, tapi sikap jiwa yang lahir dari keyakinan bahwa setiap takdir, bahkan yang pahit, adalah bagian dari kasih sayang Allah yang tersembunyi. Manusia sering memandang ujian sebagai beban, padahal ujian adalah bahasa rahasia Tuhan untuk menyentuh jiwa. Dalam ujian, Allah berbicara bukan dengan kata-kata, tapi dengan kejadian. Ia menyingkap lapisan demi lapisan ego kita, agar tersisa hanya hati yang jernih, hati yang bisa mendengarnya tanpa perantara. Maka jangan takut pada ujian, sebab justru di dalam ujian, Tuhan sedang mendekat. Ia sedang membersihkan, sedang menghaluskan, sedang menyiapkanmu untuk menerima anugerah yang lebih besar daripada yang engkau minta. Cahaya syukur itu sering kali lahir dalam keheningan. Ketika seseorang berhenti bertanya mengapa dan mulai berkata, "Terima kasih ya Allah untuk apapun yang engkau pilihkan." Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ia menenangkan badai batin, menyalakan keberanian, dan menumbuhkan keteguhan yang lembut di hati. Saat bibir mengucap Alhamdulillah, bukan karena keadaan telah berubah, tapi karena hati sudah menerima, maka hidup pun berubah dari dalam. Inilah keindahan rahasia syukur. Ia tidak menghapus kesedihan, tapi menjadikannya bermakna. Ia tidak selalu memperbaiki keadaan, tapi memperbaiki cara kita melihat keadaan itu. Saat syukur mulai menyalakan cahaya dalam hati, gelapnya hidup menjadi redup, dan bahkan luka pun terasa indah. Karena kita tahu, setiap luka adalah pintu yang mengantarkan kita pada pemahaman baru tentang cinta,
dan kehadiran Allah. Dan ketika cahaya itu telah ditemukan, seseorang tidak lagi mencari alasan untuk bersyukur. Ia menjadi syukur itu sendiri. Hatinya tenang di antara suka dan duka, karena ia tahu yang datang adalah kasih dan yang pergi pun kasih. Hidupnya menjadi zikir yang diam, langkahnya menjadi doa yang berjalan. Inilah puncak dari formula syukur, ketika seseorang tidak lagi memaksa hidup untuk sempurna, tapi membiarkan hidup menjadi guru yang membawanya pulang kepada Tuhan dengan hati yang penuh penerimaan dan damai. Bab 6. Mengubah ujian menjadi jalan kedekatan dengan Allah. Setiap ujian membawa pesan, namun pesan itu tidak selalu bisa dibaca oleh mata yang sibuk menilai, hanya oleh hati yang siap menerima. Banyak orang ingin mendekat kepada Allah melalui doa dan ibadah, tapi lupa bahwa terkadang Allah justru mendekat kepada kita lewat ujian. Ujian bukan sekadar cobaan, melainkan undangan untuk kembali. Undangan agar kita berhenti bergantung pada dunia dan mulai bersandar hanya padanya. Sebab ketika semua yang kita andalkan runtuh, hanya Allah yang tersisa, dan itulah saat cinta sejati dimulai. Ujian datang bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengingatkan. Ia seperti tangan lembut yang mengguncang bahu kita, berkata pelan, "Bangunlah, aku ingin engkau mengenalku lebih dalam." Maka ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah cara Allah menyucikan langkahmu dari arah yang salah. Ia mematahkan sesuatu bukan karena benci, tapi karena ingin menumbuhkan sesuatu yang lebih indah. Hanya saja, hati yang masih terikat pada dunia sering menolak proses itu, lalu menyebutnya penderitaan. Namun mereka yang mengenal Allah memandang ujian dengan mata yang berbeda. Bagi mereka ujian bukan ancaman, tapi tanda cinta. Sebab Allah tidak menguji hamba yang ia abaikan. Ia hanya menegur mereka yang ia sayangi. Ketika air mata jatuh di malam sunyi, bukan berarti engkau sendirian. Justru di saat itulah Tuhan sedang duduk paling dekat dengan hatimu, mendengarkan lirih doamu, dan menghapus kesedihanmu dengan kasih yang tidak terlihat. Ia hadir tanpa suara, tapi dapat dirasakan dalam kedalaman jiwa. Kedekatan dengan Allah bukanlah hadiah yang datang tanpa proses. Ia dibangun dari luka-luka yang diterima dengan sabar, dari kegagalan yang dijadikan guru, dan dari rasa kehilangan yang tidak lagi ditangisi, tapi disyukuri. Ketika seseorang mampu berkata di tengah kepedihan, "Ya Allah, Engkau tetap baik," maka ia telah mencapai derajat yang tinggi dalam makrifat. Karena hanya hati yang sudah mengenal cinta sejati yang bisa bersyukur bahkan ketika semua tampak hancur. Dan dari situlah ujian berubah menjadi jembatan. Ia tidak lagi menjadi tembok yang menghalangi, melainkan jalan yang menuntun kita semakin dekat dengan Allah. Hati yang dulu gelisah kini menjadi tenang, karena ia tahu bahwa setiap kesulitan hanyalah surat cinta yang dikirim dengan cara yang tak terduga. Maka jangan tolak ujianmu, terimalah ia dengan lembut. Sebab bisa jadi, di balik kepedihan hari ini, ada kedekatan dengan Tuhan yang selama ini engkau rindukan tanpa sadar. Bab 7. Mengasah keikhlasan di tengah takdir. Ikhlas bukan sekadar menerima apa yang terjadi. Ikhlas adalah seni membiarkan kehendak Allah bekerja tanpa perlawanan dari hati kita. Ia bukan pasrah yang lemah, tapi pasrah yang kuat. Karena datang dari keyakinan bahwa tidak ada yang lebih bijak dari kehendak Tuhan. Namun keikhlasan tidak tumbuh dalam sekejap. Ia ditempa dari benturan-benturan takdir yang mengajarkan kita arti kehilangan, kegagalan, dan pengharapan yang tak selalu terwujud. Dalam setiap patah hati, sebenarnya Allah sedang menyiapkan ruang baru untuk cahayanya masuk. Banyak orang ingin ikhlas, tapi menolak cara Allah mengajarkannya. Mereka ingin tenang, tapi tak ingin diuji. Mereka ingin pasrah, tapi masih ingin mengatur. Padahal, bagaimana mungkin seseorang belajar ikhlas tanpa kehilangan sesuatu yang ia cintai? Bagaimana bisa seseorang mengenal makna pasrah jika belum pernah merasa tidak berdaya? Maka setiap peristiwa yang membuat kita menangis, sesungguhnya adalah madrasah yang mengajari kita bahasa keikhlasan. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah diremukkan, namun tetap memilih percaya. Keikhlasan lahir bukan dari banyaknya sabda yang dihafal, melainkan dari keberanian untuk berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tidak mengerti rencanamu, tapi aku tahu Engkau tidak pernah salah."
Kalimat itu sederhana, namun berat untuk diucapkan oleh hati yang masih dikuasai ego. Karena ego ingin mengontrol, sementara ikhlas mengajarkan kita untuk melepas. Ego ingin menuntut hasil, sementara ikhlas mengajarkan kita untuk cukup berjalan, menyerahkan hasil pada waktu dan kehendaknya. Disinilah perjalanan batin menjadi lembut, bukan karena segalanya mudah, tapi karena hati mulai memahami makna cukup bersama Allah. Ketika seseorang mulai ikhlas, hidupnya menjadi ringan. Ia tidak lagi sibuk menuntut dunia, karena yang ia cari bukan lagi kepastian dari manusia, tapi ketenangan dari Tuhan. Ia tidak lagi terikat pada hasil, karena yang ia kejar hanyalah ridha. Orang seperti ini tidak kehilangan arah ketika gagal, dan tidak sombong ketika berhasil. Ia tahu bahwa semua datang dan pergi sesuai izin Allah. Maka senyum dan air matanya sama-sama menjadi ibadah, sebab keduanya adalah bentuk penerimaan terhadap ketentuan ilahi. Dan di sanalah rahasia kebebasan sejati ditemukan. Kebebasan dari keinginan yang berlebihan, dari rasa takut akan kehilangan, dan dari luka masa lalu yang belum sembuh. Saat hati benar-benar ikhlas, dunia tidak lagi mengikat. Segalanya terasa ringan, bahkan penderitaan pun terasa lembut. Karena kini jiwa telah menemukan satu-satunya pegangan yang tidak pernah berubah, Allah. Dialah yang menjadi tujuan dari setiap kehilangan, makna dari setiap takdir, dan ketenangan dari setiap perjalanan. Bab 8. Menemukan ketenangan di tengah kegelisahan dunia. Dunia ini tidak pernah benar-benar tenang. Ia selalu bergerak, berganti wajah, membawa kabar gembira dan duka dalam satu napas yang sama. Setiap hari hati manusia diuji oleh gelombang berita, suara, dan keinginan yang tiada henti. Di tengah hiruk pikuk itu, banyak jiwa kehilangan arah, sibuk mencari ketenangan di luar, padahal sumber ketenangan selalu ada di dalam. Di ruang sunyi tempat nama Allah berbisik lembut tanpa suara. Namun untuk sampai ke sana, seseorang harus belajar diam. Bukan sekadar diam dari kata-kata, tapi diam dari keinginan untuk mengendalikan segalanya. Kegelisahan lahir ketika kita mencoba menggenggam apa yang seharusnya dilepaskan. Kita ingin dunia berhenti berubah, padahal perubahan adalah napas kehidupan itu sendiri. Maka rahasia ketenangan bukanlah menghindari perubahan, melainkan berdamai dengannya. Hati yang tenang bukan hati yang bebas dari masalah, tapi hati yang tahu kepada siapa ia harus kembali setiap kali badai datang. Dan setiap kali kita kembali kepada Allah, dunia yang semula tampak bising tiba-tiba menjadi sunyi, seolah waktu berhenti hanya untuk memberi ruang bagi kedamaian yang turun perlahan ke dada. Ada saat di mana Allah sengaja mengambil sesuatu dari kita, bukan untuk menghukum, tapi agar kita punya waktu untuk mendengarkan. Karena terkadang suaranya tak terdengar di tengah kebisingan keinginan kita sendiri. Maka ia menunda, ia membatasi, ia mengguncang, bukan untuk menjauhkan, tapi untuk menuntun. Dalam kegelisahan, ia ingin kita mencarinya, bukan sekadar solusi. Dan ketika hati akhirnya menemukannya di tengah kekacauan, itulah momen paling tenang yang pernah dirasakan manusia. Saat dunia masih bergejolak, tapi jiwa telah kembali ke pangkuan Tuhannya. Ketenangan sejati tidak datang dari hasil, tapi dari hubungan. Ia bukan tentang seberapa baik hidup berjalan, melainkan seberapa dalam kita mengenal Allah di setiap langkahnya. Orang yang tenang bukan orang yang bebas dari masalah, melainkan orang yang menyadari bahwa semua masalah hanyalah cara Allah mendekapnya lebih erat. Ia tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Karena hatinya sudah tahu, di balik setiap kejadian, ada kasih yang sedang bekerja dalam diam. Dan ketika ketenangan itu hadir, hidup berubah menjadi lembut. Waktu tidak lagi terasa berat dan bahkan penderitaan pun menjadi ladang pahala yang manis. Sebab hati yang telah menemukan Allah di tengah kegelisahan dunia tidak lagi goyah oleh apapun. Ia menjadi saksi yang hening, melihat dunia berputar, tapi dirinya tetap damai di dalam putaran itu. Disitulah seseorang mulai memahami makna sejati dari firman-Nya. Ala bizikrillahi tathma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bab 9. Syukur sebagai jalan menuju cinta ilahi. Syukur bukan sekadar ucapan, bukan pula sekadar perasaan lega ketika sesuatu berjalan baik. Syukur adalah jalan sunyi menuju cinta ilahi.
Jalan di mana seorang hamba belajar melihat setiap kejadian, baik atau buruk, sebagai jendela menuju kasih Allah. Syukur sejati lahir bukan dari kelimpahan, tapi dari kesadaran bahwa segala sesuatu, bahkan yang paling kecil, datang dari Dia. Ia bukan sekadar reaksi, tapi keadaan batin yang hidup di dalam pandangan rahmat. Maka orang yang bersyukur bukan yang punya segalanya, melainkan yang mampu menemukan Allah di balik segalanya. Ketika seseorang belajar bersyukur dalam keadaan sulit, ia sedang menanam akar cinta yang dalam. Karena pada saat itu, syukurnya bukan lagi tentang nikmat dunia, tapi tentang pengakuan akan kehadiran Allah dalam setiap denyut hidupnya. Ia tidak lagi berkata, "Aku bersyukur karena aku diberi," melainkan, "Aku bersyukur karena aku mengenalmu." Dari sini, syukur berubah menjadi ibadah paling halus. Ibadah tanpa suara, tanpa bentuk, hanya getaran lembut di antara hati dan Tuhannya. Getaran yang membuat hidup sederhana terasa seperti taman surga. Cinta ilahi tumbuh dari tanah syukur yang terus disiram dengan kesadaran. Setiap kali kita mengucap Alhamdulillah dengan hati yang penuh, bukan hanya bibir yang bergerak, tapi seluruh ruh ikut tunduk dan sujud. Disitulah Allah menanamkan kedekatan yang sulit dijelaskan. Hamba yang bersyukur akan merasakan bahwa hidupnya selalu cukup, meski kadang kekurangan, selalu damai, meski kadang diuji. Karena cinta ilahi bukan hadiah bagi yang sempurna, tapi bagi mereka yang mampu melihat kasih Allah dalam setiap celah ketidaksempurnaan hidupnya. Dan cinta seperti itu mengubah segalanya. Ia mengubah doa menjadi percakapan mesra, cobaan menjadi panggilan lembut, bahkan air mata menjadi persembahan yang indah. Syukur membuat hati tidak lagi mengejar dunia, melainkan mengejar Dia yang mencipta dunia. Dalam diam, syukur menjadi bahasa rahasia antara hamba dan Tuhannya. Bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pernah disentuh kasih sayang Allah secara langsung. Ketika syukur telah menjadi nafas, cinta pun menjadi cahaya. Hati yang bersyukur tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu apapun yang hilang telah kembali kepada pemiliknya. Dan apapun yang datang adalah titipan dari kasih yang sama. Disitulah jalan syukur membawa seseorang pulang, bukan hanya kepada kebahagiaan, tapi kepada cinta yang tak pernah berakhir. Cinta yang membuat hidup terasa ringan, karena kini ia berjalan bukan lagi untuk mencari Allah, tapi bersamanya. Bab 10, Rahasia. Terakhir, saat syukur menjadi daya ilahi di dalam diri. Ada satu tahap tertinggi dalam perjalanan syukur. Saat rasa syukur tidak lagi sekadar perbuatan, melainkan keadaan jiwa. Di tahap ini, seorang hamba tidak lagi berusaha bersyukur, karena dirinya sendiri telah menjadi syukur itu. Setiap napasnya, setiap tatapan, setiap detak jantungnya adalah zikir yang hidup. Ia tidak lagi membedakan antara nikmat dan ujian, karena keduanya sama-sama wajah dari cinta Allah. Syukur telah menembus bentuk, menembus kata, dan bersemayam sebagai daya ilahi yang menghidupi seluruh keberadaannya. Ketika seseorang sampai pada tingkat ini, ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari luar, sebab sumber kebahagiaan telah menyala di dalam dirinya. Dunia boleh berubah, namun jiwanya tetap teguh. Ia hidup bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tapi untuk menjadi saluran dari kasih-Nya. Hati seperti ini tidak lagi berdoa dengan kata-kata, melainkan dengan keadaan. Setiap kesabarannya adalah doa, setiap kelembutannya adalah pujian, setiap langkahnya adalah ibadah yang tidak berhenti. Inilah rahasia tertinggi dari syukur, saat yang bersyukur menjadi cermin tempat cahaya Tuhan memantul. Di titik itu, keluhan tidak lagi menemukan tempat, karena bagi jiwa yang telah dipenuhi cahaya syukur, tidak ada lagi yang perlu dikeluhkan. Semua yang terjadi adalah pengajaran, semua yang datang adalah anugerah. Ia tidak lagi bertanya mengapa, karena hatinya telah menjawab, karena Allah Maha Tahu apa yang terbaik. Inilah kemerdekaan sejati, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa kurang, bebas dari rasa ingin. Sebab ketika Allah telah menjadi pusat, dunia tak lagi mengguncangkan keseimbangan batin. Dan ketika syukur telah menjadi daya ilahi di dalam diri, seseorang akan mulai membawa ketenangan ke sekitarnya. Kehadirannya menjadi seperti angin lembut yang menenangkan siapapun yang mendekat. Ia tidak lagi mengajarkan dengan banyak kata, tapi dengan pancaran damai yang keluar dari dalam jiwanya.
Orang-orang merasakan keteduhan darinya, bukan karena ilmunya, tapi karena hatinya telah menjadi tempat Allah menampakkan rahmat-Nya. Inilah hakikat tertinggi dari makhluk yang bersyukur, menjadi jalan bagi cahaya Tuhan menyentuh dunia. Maka, di akhir perjalanan ini, ingatlah, syukur bukan tujuan, melainkan pintu. Dan ketika engkau telah melewati pintu itu, engkau akan menyadari bahwa seluruh hidup ini, sejak awal hingga akhir, adalah undangan lembut dari Allah untuk mengenalnya lebih dekat. Segala keluhan hanyalah tirai yang menutupi cahaya itu. Maka bukalah tirai itu dengan syukur dan biarkan cahaya ilahi bekerja melalui dirimu. Karena ketika engkau hidup dalam syukur, engkau tidak lagi berjalan sendirian, engkau berjalan bersamanya di bawah cahaya yang tak pernah padam. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita mengenal Allah di balik segalanya. Jika hatimu telah mampu bersyukur, bahkan dalam kesedihan, berarti engkau telah disentuh oleh kasih-Nya. Dan di sanalah kekuatan sejati lahir. Dari jiwa yang tenang, karena telah pulang kepada Sang Pemberi kehidupan.